Bapa, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan juga di dalam kami merenungkan firman Tuhan maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, shalom. Doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami. Nah, kali ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Hadi Rahayu di Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang percaya atau umat Kristiani yang menggunakan susuk. Nah, ini sudah sampai bagian yang kelima. Kita sudah 5 kali kita renungkan dalam doa malam. Dan kali ini judulnya adalah larangan menyembah berhala. Kita baca dulu Keluaran pasal 20 ayat 1-5, saya baca untuk saudara. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Mari kita memahami dulu bahwa untuk merenungkan atau mengenal mengenai istilah susuk gaib yang sudah kita mulai perhatikan sejak kemarin dulu itu, kaitannya dengan orang percaya, orang-orang yang beriman Kristiani, umat pilihan Tuhan, saya menyebut begitu, anak-anak Tuhan zaman sekarang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ini, untuk memahami hal ini tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman bahwa menyembah berhala itu dilarang. Dan larangan penyembahan berhala itu dimulai sejak turunnya hukum 10. Ini yang kita baca ini tadi, hukum 10 yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau agak dirunut agak ke belakang begini, sejarah hidup manusia, bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, kemudian mereka digodai oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat. Dan ternyata Adam dan Hawa jatuh, yaitu melanggar perintah Tuhan yang diperhitungkan sebagai pelanggaran besar pada waktu itu. Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, lalu ditempatkan di dunia yang bumi ini sudah terkutuk. Firman Tuhan menyatakan seperti itu. Nah, ditempatkan di dunia ini bersama dengan iblis ternyata. Iblis juga diusir. Jadi di dunia nanti ada Adam dengan keturunannya sampai kepada kita, dan di sini masih ada iblis atau roh jahat. Ya, hidupnya berdampingan dengan manusia ini. Tapi karena bersifat roh, maka iblis itu tidak kelihatan. Nah, tapi kita umat beriman percaya bahwa yang namanya roh itu ada, ya, baik roh jahat maupun roh kudus, ya. Nah, itulah. Nah, lalu ketika beranak pinak keturunan Adam ini sampailah kepada Abraham dengan keturunannya yang kemudian disebut umat pilihan Tuhan, yaitu keturunan Yakub, anaknya, cucunya Abraham. Nah, sampai pada umat pilihan Tuhan itulah maka turun hukum 10.
atau hukum segala hukum. Itu yang kita percaya. Iman Kristiani mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi di sana dinyatakan hukum 10 itu tidak boleh menyembah berhala. Apa maksudnya ya? Tadi ayat-ayat yang kita baca tadi, manusia itu khususnya umat beriman dilarang menyembah menganggap berharga, gitu. Menganggap berharga segala sesuatu yang disebut berhala. Karena nanti yang disebut berhala itu ternyata semuanya ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Nah, di situ tadi hanya disebutkan tidak boleh menyembah atau memberikan penghargaan lebih kepada benda-benda, ya. Apalagi disembah. Diberi penghargaan aja enggak boleh nanti, karena nanti begini, ini larangan penyembahan berhala ya, yang pertama kita pahami di hukum 10 ini. Tapi nanti bukan hanya penyembahan, ternyata kalau mencermati perjalanan sejarah umat pilihan Tuhan itu, ada kalanya umat pilihan Tuhan dikalahkan oleh para penyembah berhala ini, entah dengan rekayasa yang dipertunjukkan, misalnya pada zaman Raja Ahab itu ya, di satu Raja-Raja pasal 18 ya 20 sampai 40, kemudian juga di zaman Raja Saul, yaitu jadi pada zamannya Raja Ahab itu nanti ada penyembah-penyembah Baal dengan segala rekayasanya, itu saudara. Jadi ini membuat mukjizat ini, membuat hal-hal yang gaib juga gitu. Lalu kemarin yang sudah kita renungkan yaitu di 1 Samuel pasal 28 ayat 5 sampai 19 itu ya. Jadi penyembahan kepada berhala itu pada akhirnya berkembang dengan rekayasa-rekayasa dari kuasa kegelapan, yaitu membuat perlakuan-perlakuan oleh hamba-hamba kejahatan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, semacam itu. Sejarahnya sampai begitu sampai di zaman Perjanjian Baru. Nah, di zaman Perjanjian Baru umat pilihan Tuhan sampai pada zamannya Rasul Paulus sampai bertemu dengan budak perempuan kemarin yang di Kisah Para Rasul itu ya. Itu budak perempuan di Filipi itu mengerjakan perbuatan-perbuatan tenung dengan kemampuan tenungnya yang dibantu oleh kuasa kegelapan yang disebut roh tenung. Nah, jadi dengan demikian maka kita sekarang memperoleh gambaran bahwa penyembahan berhala itu dilarang oleh Tuhan, dan ternyata bukan sekedar penyembahan berhala, tapi kemudian sejarahnya singgungan atau ketersinggungan atau keterkaitan manusia dengan kuasa kegelapan ini bukan sekedar hanya penyembahan, tetapi pada akhirnya bersinggungan dengan praktek-praktek kehidupan. Jadi kelicikan kuasa kegelapan itu seperti itu. Ya, kemarin sudah saya kemukakan juga bahwa sebetulnya tujuan iblis itu memerangkap manusia, menyatakan bahwa iblis itu tidak ada. Makanya iblis itu kemudian kelihatan menjadi baik semacam itu. Nah, nanti semakin ke bawah kita akan semakin meneliti arahnya ke sana ya. Nah, oleh karena itu maka tujuan akhirnya adalah menjauhkan manusia dengan Tuhan. Dan pada akhirnya manusia itu akan dibawa kepada kekuasaan iblis. Nah itu. Nah ini sehingga nanti akan sampai kepada pembicaraan mengenai praktek-praktek tentang susuk dan sebagainya. Nah,
Dengan pemahaman ini maka nanti akan kita telisik sampai kepada praktek-praktek yang ada di zaman sekarang, khususnya bagi orang percaya atau umat Kristiani, agar kita lebih peka dan jeli memperhatikan firman Tuhan supaya tidak salah langkah, saudara. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kita semakin memiliki keyakinan bahwa Tuhan melalui firman-Nya jelas melarang umat pilihan Tuhan, termasuk kita, umat pilihan Tuhan dalam perjanjian baru yang hidup zaman sekarang, untuk tidak bersinggungan dengan hal-hal yang mengarah kepada berhala atau yang berbau berhala. Mengapa? Karena segala sesuatu yang mengarah kepada berhala sudah jelas digerakkan oleh iblis atau kuasa kegelapan. Nah, jadi sekali lagi ini ditinjau dari iman Kristiani, dan saya menyebut dengan jelas berhala, kuasa kegelapan. Kalau ada perbuatan gaib, perbuatan ajaib yang tidak digerakkan oleh berhala, tidak digerakkan oleh kuasa kegelapan, itu tidak termasuk di sini. Ya, jadi yang dilarang yang ini, yang digerakkan oleh kuasa kegelapan, karena jelas ini menjauhkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Umat Kristiani mempercayai Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah untuk memahami tentang susuk gaib bagi umat Kristiani, mau tidak mau harus lebih dulu mengerti bahwa segala yang berkaitan dengan berhala dilarang oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, untuk memahami tentang susuk gaib bagi umat Kristiani, mau tidak mau harus lebih dulu mengerti bahwa segala yang berkaitan dengan berhala dilarang oleh Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara sekalian, kita menyatukan hati untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati ini, kuduskan tempat ini supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu nanti kita akan menyembah Tuhan serta mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan kepada Tuhan. Minta maaf, saya persiapkan. Jadi dalam minggu ini masih ada nama-nama yang harus kita naikkan dalam doa untuk didoakan, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sekarang kami terus menyerahkan kepada Tuhan untuk apa yang sudah kami renungkan dan juga yang setiap hari kami kerjakan dalam doa malam maupun doa pagi. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami terus dapat menikmati anugerah Tuhan, memahami hal-hal yang harus kami pahami, sehingga hidup kami
semakin didapati berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, dan khususnya untuk memahami hal-hal yang bersifat supranatural, tolong kami, Roh Kudus dominan menolong kami sehingga kami dapat memahami akan keberadaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami berdoa syafaat untuk saudara kami yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang penuh kuasa, kami mohon di dalam nama yang penuh kuasa dan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alekio Panuwibowo, saudara kami Suprianto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Christine Eksih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan itu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa kami, memberikan pertolongan sehingga pertolongan Tuhan semakin nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan bukakan, sehingga kami memiliki berkat-berkat limpah rahmat, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, dan semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 18 atau jam 6 malam, dan juga ada doa pagi pada hari yang sama setiap hari ya, jam 5 pagi. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa, dan yang belum memberikan subscribe, terima kasih, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.